Iya toh, kenapa? Kehinaan ada di kaki. Tapi ketika ketemu kau dengan Allah, namanya sholat. Jika kepalamu alena beliau, tundukkan sehina-hina seperti kakimu, karena kau adalah hambaku di hadapanku. Tidak ada hargamu. Kau hamba. Ata. Kalau bahasa Bugis, ata. Hamba sahaya. Bukan kau pegawaiku. Hambaku kau. Sujud. Maka orang yang tidak sholat, itulah puncak kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sholat paling gampang. Tidak bisa kena air. Tayamum. Apa? Tidak bisa berdiri, duduk. Apa pi? Apa pi bu? Sariawa nggak? Sampai sariawa maki? Karena tahu gitu bila sakit ki. Apa pi? Lihat maki itu orang namanya orang yang tidak dapat hidayah. Ada orang pak bisa lari 30 kilo satu kali lari. Bisa dia lari pak 30 kilo satu kali lari satu hari. Di komplek tidak pernah datang di masjid sholat jamaah, padahal jaraknya cuma 200 meter. Orang seperti ini nanti pak dikasih lihat dulu videonya lari. Di akhirat kan itu namanya hari perhisapan. Semua itu coba buka Quran itu sampai kita bilang kita apa pada ini semua tercatat. Dikasih pamerkan ki semua itu. Dan itu orang pak bukan bersamaan masanya dipamer 10 orang, tidak, satu-satu ki menunggu ki dari Adam sampai kiamat. Itu namanya padang mahsyar. Dipasti tonton ki. Kalau di depan tak siapa urutan tak. Tidak beda orang pilkada banyak TPS. Ini satu di loket. Dikasih lihat maki semua. Ada orang lari 30 kilo. Kasat tawa lari. Dikasih shooting rumahnya dari masjid. Kenapa tidak pernah kau datang di sini? Ini yang disebut kufur. Kufur nikmat. Maka Allah tidak larang kau lari, tidak larang kau kaya, tidak larang kau selebriti, tidak larang kau selebgram. Tapi kalau ada panggilan azan, datang kau. Itu saya minta, datang kau. Karena di situ kau mengaku saya Tuhanmu. Kalau kau tidak datang, pongah namanya. Matempo kau. Kalau begitu, kau bukan hambaku. Karena kau bukan hambaku, kelak saya tidak kasih kau kasih sayang, namanya surga. Masuk ke neraka. Saya kasih lagi contoh ya. Kita lihat itu namanya ceramaku itu sama yang Sutuju Tejo. Siapakah namanya itu? Kan keluar dari ruang rekaman itu masih bertanya ini. Masih lanjut. Saya kasih contoh. Mas, sampean pernah nabung? Pernah. Kalau sampean nabung, siapa terima duit? Customer service. Apa namanya itu? Teller. Ya, kasir, apakah namanya? Ya, oke. Beberapa hari kemudian, kalau Anda mau ambil duitnya, boleh tak? Bagaimana caranya ambil? Apa boleh sampai ambil duit saya mana yang saya simpan 2 hari yang lalu? Tidak. Apa kata teller? Mana anunya? Apa Anda minta? Rekening. Buku rekening. Tidak ada buku rekening. ATM. Tidak ada juga. Kenapa bisa mas? Hilang. Apa dia bilang itu teller? Oh, tidak bisa dikasih. Meskipun dia tahu itu uangmu. Kau putar CCTV, betul, itu ada uangmu ke setor. Tapi syaratnya, urus kau dulu keterangan hilang di polisi. Baru kau boleh dikasih. Begitu juga di surga. Ada kau punya sedekah. Ada kau bangun masjid. Ada silaturahmimu. Baik sifatmu, bagus akhlakmu. Kau suka bantu orang. Tapi tidak ada sembayangmu. Nabi bilang, Tuhan, mana nomormu? Mana nomor itu, tandana? Tidak ada. Urus kau dulu keterangan hilang di neraka. Pikir dulu urus sih. Urus kau dulu itu. Berapa lama kau urus? Tergantung. Di neraka. Ingat kok. Surah Al-Hajj. 1 kali kau tinggalkan sholat. 1 hari kau dulu dicuci di neraka. Nah senjojin karena 1 hari. 1000 tahun dunia. Apa? Tangkis mah kau? Masih mau kau? Kalau kau bilang, dede kucini tompi na kucini ki, eja pina dodang, tena eja mutung kau cilaka. Dan lalu kau ambil anggap enteng ni solat. Maka ketika mulai genderang azan, setan semua tebarkan kekuatannya termasuk subuh. Maka Bapak bersyukur bisa datang
subuh keliling pada hari ini. Alhamdulillah. Masih banyak selanjutannya. Sholat dulu. Ini mau dulu perbaiki sholat. Kalau ini sholat kita pelihara dengan baik, masa Tuhan tidak bantu kita? Tuhan apa itu kasih susah hidupnya orang sholat? Jawab saya dulu ibu, jawab saya kak. Pernah kita dengar berita orang ditangkap gara-gara rajin sholat? Breaking news. Das Latif baru saja ditangkap oleh KPK karena rajin sekali sholat 5 waktu. Oh, marah seluruh Indonesia pak. Iya toh? Masa si Allah ndak tolong kita? Manusia saja ndak ada orang ditangkap gara-gara sholat. Manusia saja senang sama orang yang rajin sholat. Masa si Allah tidak? Maka yang membuat hidupmu susah karena sholat kau anggap ail. Allah kasih kau nikmat, maka Allah minta sholat. Yang kedua, apa ibu? Inna a'taina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Berkurbanlah. Maka robah kau. Kau sayang kepada Allah. Mana buktinya? Kau hamba, kurban kau. Syukurnya itu kambing jadi disuruh kurban. Masih ingat kisah sejarah kurban ibu? Coba kan disuruh kurban itu Ibrahim. Ibrahim, pernah kau bilang toh, kalau ada anakmu, saya potong. Ini sekarang ada anakmu, potongi. Bangun Ibrahim. Nih, mimpi atau ini? Mimpi atau wahyu? Tanggal 8. Berpikir terus sih. Nanti namanya hari tarwiyah, hari pikir-pikir. Besok, puasa ki besok. Minimal 3 hari. Sebenarnya sunnah 10. Tidak mampu 3 hari. Tidak mampu juga 1 hari. Tidak mampu juga jangan ku harap mau masuk surga. Ya kan? Tanggal 9 mimpi lagi. Ibrahim yakin. Ini perintah. Dipanggil anaknya. Nah, tanggal 10 hari Ibrahim mau eksekusi. Namanya hari An-Nahar. 9 hari Arafah. Hari keyakinan. 10 hari An-Nahar. Sini kau dulu nak. Apa? Nah suruh kat Tuhan ku potong kau. Menurutmu bagaimana? Tanya mi bede anak itu genset. Tanya mi. Nah disuruh kat Tuhan potong kau. Bagaimana menurutmu? Langsung Nabi yakin neneknya. Dia bilang kenapa nak saya inilah lo mu. Ketua mi. Iya toh. Ini orang cerdas tapi bukan orang soleh. Iya toh. Apa Nabi bilang Ismail? Silakan pak, jangan cemas. Insya Allah bapak mendapati saya anak yang soleh. Sudah mi, mau pergi. Nah, kasih tahu istrinya, tanggal 10, nah, kasih tahu istrinya. Hajar, agak tuh, dia lo anakmu. Pak pakai baju baru, alengi cek dep minyak, pakai sini jakana. Magai, meluti lo joka. Oke, pergi. Oh, datang. Nah bawa mi tuh anaknya Ismail. Saya bilang Ismail tunggu dulu pak. Sebelum kita potong atau ada 5 permohonanku. Apa itu nak? 1. Tutui matata. Kenapa? Karena kalau kita lihat pasti tidak tega gitu. Yang kedua, pakai pisau yang paling tajam supaya tidak lama menderita. Yang ketiga, ika kiku supaya saya tidak meronta-ronta. Yang keempat, jangan korona kena darah ini supaya tidak naliaki mamaku. Yang kelima, kalau mati mak nanti jangan anak-anak lewat depan rumah seperti umurku supaya tidak ingat mamaku. Baik. Bayangkan ya anak orang hebat, anak orang budi. Sudah itu. Nah, datang mi setan. Ibrahim, cini saya kunju anak nu lama itu kau tunggu masa kau mau potong. Ibrahim tidak banyak bicara bu. Nambah itu batu. Nah lempar itu setan. Ishak ya lah, kena kepala anak ibu. Sampai maros balik lagi. Gagal nagoda suaminya. Datangi ke istrinya. Apa nak bilang? Hajar, nu tahu pi bawa mana anakmu? Nak bilang mau nak bawa jalan-jalan. Nak tolo-tolo ko. Maksud apa? Nak bilang mau nak potong. Sambarang ko bilang. Mana ada orang potong anak? Nak bilang lagi. Kata anak perintah Tuhan nak bede. Siapa? Perintah Tuhan nak. Ibu Siti Hajar ambil tongi batu. Nabi bilang setan, jangankan anakku, saya juga siap dipotong kalau itu perintah Allah. Nah lempar. Nabi bilang setan deh, ini lebih jago dari anaknya. Kena kepala anak sampai di pangke balik lagi. Anak nada goda Ismail.
Ismail, kau tahu mau bicara itu setan, tak sampai saya bicara disambeju, pak dilempar juga kepala matanya nak kena, lari. Itu Mia kalau pergi orang haji bu melempar kita. Jumrah Akabah, Usta, Ula, setan besar, setan tengah, setan kecil. Duk, Ibrahim, yang tengah lagi, duk, istrina, duk, anaknya. Ismail, satu tempat 7 batu 3 hari. Iya toh? Kenapa tidak satu kali mau saja kumpuli semua itu batu 1 hari, tak. Kenapa? Itu pesan moralnya, kalau kau mau lawan setan perlu kau napas panjang. Makanya ada bedek wallahualam. Melempari, Nabi bilang ini setan ini patolo-tolo selama ini. Ngalle batu pak, nalempar Bismillah, sampai sekali nalempar, mau terikin jo batu kah? Kembali ki, hampir dah kena kepalana, tangka ki, ada tulisannya. Sesama setan dilarang saling melempar. Nabi bilang kurang ajar aku kau, di sini nu lempar di warung kopi kau makan 4 bayar 2. Nah, apa maknanya? Berkurban, ketika mau berkurban, datang itu setan. Datang itu setan. Setan masuk dari mana? Pertama istri tak. Kita dulu nagoda. Nuliai harga sapi. Wih, 14 juta. Bisa belian perbaiki rumah ini. 14 juta. Tahun depan pide, ini mau dulu rumah diperbaiki. Masuk setan. Gagal goda kok, datang di istrimu. Kenapa nadi tuang kuliah dia perlu 14 juta, mau apa? Belikan sapi, nak bilang. Tale kantong ini, motong kau dibilang mampu, sembayan mau dulu, setan. Padahal lentong itu kurban, lentong itu sembayan. Masuk itu setan. Berhasil istrimu, nak bilang, cocok kita apa? Lama makin tidak kurban, anak tanah masuki. Pak, mau ku dengar beli sapi. Lama aku mau kodong beli motor. Mau sekali kau punya motor supaya enak mak kuliah. Kasih sayang anak. Akhirnya bilang, oh yodi motormu tak jadi korban. Begitu tuh setan. Coba maki bedek kalau mau ki berbuat baik. Coba maki datang itu setan gagu kok. Saya kasih contoh. Mau kak bikin masjid. Ya kan? Pertama datang itu yang punya tanah. Nabi bilang bangkit di masjid Ustaz. Oke? Datang anggotaku. Pertama Nabi bilang apa? Ustaz, dulu kak. Lihat dulu. Siapa tahu kak di situ tidak ada orang Islam. Lebih banyak orang non Muslim. Masuk tong akalku. Cocok kita ini. Tuh, setan masuk di situ. Setan. Akal tanah sentuh dulu. Berhasil ku kalahkan setan. Enggak. Ada tuh tidak lentompi dipikir. Datang lagi. Setan masuk lagi. Apalagi dia bilang, cari maki tempat yang lain, yang lebih bagus. Siapa tahu ada lokasi yang lebih strategis, lebih banyak jamaahnya. Itu setan lagi masuk. Saya bilang, enggak, kita bikin, bismillah. Hari ini nanti kita peletakan batu pertama. Kalau setan mau kau berbuat baik, setan itu. Tapi begitu kau mampu kalahkan setan, kasih sayang Allah yang turun. Lulus ujian namanya. Coba bedek kalau lulus maki ujian. Di wisuda kita. Lulus lagi wisuda, dapat kerja. Sudah dapat kerja, dapat gaji, makin diangkat derajat kita. Itu makna maqamam mahmuda. Setan itu masuk. Dengan cara apa? Dari keluarga, dari anak. Karena tidak bisa masuk dengan segala. Sudah itu, maka Allah kasih hadiah. Coba saya kasih contoh supaya yakin ini. Maka ibu bapak yang ada tabungan tak 20 juta, ambil 2,5 juta. Sumbang di masjid untuk kurban. Jangan kau pikir tahun depan. Jangan pikir. Belum tentu kau hidup tahun depan. Bagaimana nanti anak tak? Kamu yakin Allah tidak kasih kok? Lakukan saja, selebihnya serahkan kepada Allah. Saya kasih contoh. Bapak yakin tidak itu Ibrahim ketika disuruh masuk, dilempar, yakin tidak Ibrahim api bakal didinginkan? Tidak yakin Ibrahim. Tapi Allah tolong. Yakin nggak Nabi Musa
ketika disuruh menyeberang lautan, Nabi Musa tidak tahu Tuhan pasti memberikan pertolongan dibuka itu laut. Yakin saja, kalau ada tanggunganmu, gaji pensiun tertunggu mi, ada mi di situ 50 juta disimpan, ambil saya mi 2,5 juta. Belikan sapi bergorong. Kan satu sapi 7 orang, 2,5 juta cukup mi. Sambil berdoa, mudah-mudahan itu tolak bala. Sehingga apa? Di usia tua kita tidak serang penyakit apapun. Kalau orang olahraga untuk menghindari sakit, kita salah satu cara sedekah. Karena sedekah itu tolak bala. Saya kasih lagi contoh. Saya sering contoh untuk saya catat itu kalau diriku saya. Saya tidak mau contoh orang lain. Diundang Kak ceramah di Malaysia 7 hari. Suaraku mulai hilang. Mana bisa? Modalnya itu penceramah suara. Biar jago kok, kalau hilang suaramu, mau kok apa? Tolak bala. Saya kasih tahu anggotaku, kau cari itu yang ada orang di Tanjung, ya, Tanjung yang tinggal sendiri, tidak bisa melihat orang tua. Kita cari, bawakan bantuan. Saya niatkan, mudah-mudahan suara saya baik selama saya pergi ceramah Malaysia. Subhanallah, saya bantu selama saya di Malaysia, suara saya tidak pernah bermasalah. Hakul yakin. Masa sih kalau kita yakin, Allah pasti kasih. Nah Allah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Nah sudah itu eksekusi. Maka begitu datang godaan setan, ucapkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah. Nah, kalau sudah mampu kita zakat, mampu kita kurban, baru kita bilang tidak, mana ciri-cirinya mampu? HP-mu harga 5 juta, HP-mu harga 10 juta, tidak pernah kau kurban sampai sekarang, maka ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya, Bu? Ayat yang ketiga. Inna thaniyaka huwal abtar, terputus kau dari rahmatku. Apa terputus? Laya-laya tapu. Wah ini alemu. Terbang mako sendiri. Kepak. Nah, kepak mako banyak uangmu, tapi istrimu baba. Seperti harimau di rumah. Tapi saya Bu kancil ji, istriku, bukan harimau. Kancil istriku saya Bu. Tapi sayangnya saya kangkung. Tuh. Ibu. Betul banyak uangmu, tapi anakmu tidak bisa dengar kata-kata. Maka kalau kita sudah selayaknya berkurban, kurbanlah. Hakul yakin. Kalau ada simpananmu sedikit, minta pertolongan Allah kasih cukup. Kurban. Kalau belum pernah berkurban, beli kambing 1, niatkan untuk rumah tangga kita. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, waktu yang telah habis, inilah saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih pengurus masjid yang telah memberi ruang kepada kita. Alena beliau Arman Arfah. Ya, terima kasih Pak Satria, Trio Libers. Itu Pak Aru, Pak Satria, Pak Arfah. Bagus Pak. Kalau orang urus masjid, masa Allah sengsarakan hidup Pak. Rumahku saja kita urus sanang nggak? Apalagi rumah Allah. 7 itu orang golongan dilindungi di Padamasar. Pada saat itu yang saya sebut tadi antri. 7 dikasih masuk ruang tunggu. 1 diantaranya mereka yang menggantungkan hatinya di masjid, yang memakmurkan masjid. Demikian.